Kesadaran senja di ufuk 40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadillahu fala mudhillalah wa mayyudillahu fala hadiyallah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dikumpulkan dalam majelis perenungan yang penuh keheningan jiwa ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku, kekasih jiwa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami menyampaikan sebuah narasi yang lahir dari lubuk sanubari terdalam. Narasi ini kami sampaikan tanpa perlu melihat siapa yang menyampaikannya, tanpa ada maksud sedikit pun untuk menghakimi ataupun menggurui. Namun, di sini kami mengajak kita semua untuk sejenak tenggelam dalam sebuah perenungan yang sangat mendalam. Sebuah perenungan yang seringkali menjadi rahasia, tersimpan rapat di dalam dada, namun memaksa air mata keikhlasan itu tumpah dalam sunyi. Perkenankanlah hamba membawakan sebuah judul yang semoga syarat makna dan dapat menuntun kesadaran kita. Kesadaran senja di ufuk 40, antara fitrah, keluarga, dan panggilan hati. Wahai engkau, jiwa-jiwa yang terpilih yang kini telah menapaki usia kematangan, di mana bilangan tahun telah melampaui 40. Sebuah babak kehidupan yang seyoganya penuh dengan ketenangan dan manisnya buah dari perjuangan masa muda. Namun, di sanalah kesadaran itu datang menusuk, seolah pedang kebijaksanaan yang menyayat kalbu. Betapa waktu yang kita kira panjang ternyata hanyalah sekelebat mata, melesat begitu cepat tanpa sempat kita genggam seutuhnya. Tentu hati kecilmu bergetar menyaksikan kawan sebaya telah dikaruniai amanah berharga, permata hati yang kini berlarian di sekeliling mereka. Itu adalah sebuah fitrah yang mulia, sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang indah. Dan engkau dengan segala kejujuran dan kesucian niat juga memiliki kerinduan suci yang sama. Engkau telah berusaha sekuat tenaga, telah menengadahkan tangan dalam setiap sujud panjang, memohon janji terbaik darinya, namun hasil yang didapat masih terasa sama. Di tengah kesunyian doamu terdengar bisik-bisik yang menyakitkan, gunjingan yang datang dari belakang, bahkan di hadapan, seolah takdirmu adalah sebuah kekurangan, sebuah kesalahan yang harus dicerca. Mereka beranggapan bahwa menunda pernikahan adalah sebuah dosa, atau mungkin kau kurang bersungguh-sungguh dalam upaya. Disinilah letak ujian keikhlasan yang paling pahit, di mana engkau harus memilih merespon gunjingan manusia atau fokus mengumpulkan ridho Allah dan menjaga kemuliaan niatmu. Saudaraku, air mata yang menetes karena kesadaran ini bukanlah air mata kekalahan, melainkan air mata keikhlasan yang membersihkan jiwa. Karena engkau terdiam bukan karena tidak mau menikah, tetapi karena engkau memikul beban tanggung jawab yang jauh lebih mulia dan mendesak,
yaitu memikirkan kondisi ibunda tercinta di usia senja. Meskipun engkau memiliki saudara lain, namun naluri seorang anak yang telah merasakan pahit manisnya perjuangan hidup ini tahu betul bahwa kasih ibu adalah prioritas dan engkau merasa terpanggil untuk menjadi tiang penopang utamanya. Hati nuranimu berbisik dengan tegas, bagaimana mungkin aku membangun sebuah bahtera rumah tangga yang kokoh jika perbekalan dan kestabilan diriku belum cukup untuk menjamin senyum ibuku dan keutuhan rumah tanggaku kelak. Engkau mendengar keluhan lembut dari ibunda agar engkau segera menikah, dan ini adalah kerinduan murni seorang ibu yang ingin melihatmu bahagia, ingin menenangkan hatinya bahwa kelak ada yang menjagamu. Namun, engkau tahu persis bahwa untuk berlayar dalam pernikahan diperlukan bekal yang bukan hanya cukup untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk sang pasangan, keluarga baru, dan segala konsekuensi kehidupan berdua. Engkau masih harus membagi rezeki dan perhatian untuk kebutuhan keluarga, dan engkau merasa belum cukup siap untuk memikul dua tanggung jawab besar secara bersamaan tanpa mengorbankan salah satunya. Maka inilah titik krusial perenungan kita, dan jawabannya, wahai jiwa yang mulia, mengenai kekhawatiran tidak mengikuti sunnah Nabi dan ancaman neraka. Saudaraku, pernikahan memang adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ditekankan. Namun para ulama telah menjelaskan bahwa meninggalkan sunnah bukan berarti otomatis masuk neraka selama engkau meninggalkannya, bukan karena meremehkan syariat, melainkan karena adanya uzur syar'i atau halangan yang dibenarkan agama. Halangan tersebut meliputi ketidakmampuan finansial yang dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam rumah tangga, dan adanya prioritas tanggung jawab yang lebih mendesak dan mendasar, seperti berbakti kepada orang tua yang sangat membutuhkan dan engkau menjadi tumpuan utamanya. Bakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban fardhu ain yang kedudukannya sangat tinggi, seringkali disebut oleh Allah setelah perintah untuk mengesakannya. Niatmu untuk menunda pernikahan demi menjamin kemuliaan ibundamu adalah niat yang mulia dan berpahala besar. Engkau tidak termasuk golongan yang meninggalkan sunnah karena kebencian atau meremehkan. Engkau meninggalkannya karena adanya kendala yang engkau khawatirkan akan menyulitkan pernikahan itu sendiri. Jauhkanlah pikiran bahwa engkau akan masuk neraka karena uzur yang mulia ini. Sesungguhnya Allah Maha melihat isi hatimu dan niat tulusmu untuk menjaga kehormatan syariat dan keselamatan bahtera rumah tangga dari kesulitan. Keikhlasan di tengah gunjingan adalah pembeda. Setiap kata menyakitkan yang engkau dengar dari manusia adalah ladang pahala bagimu jika engkau menghadapinya dengan kesabaran dan keikhlasan. Biarlah mereka bergunjing, karena yang akan menghakimi amalmu hanyalah Allah. Fokuslah pada ridho Allah dan ridho ibundamu. Pernikahan adalah takdir yang telah tertulis, bukan hasil perlombaan usia. Teruslah berusaha mencari jodoh yang soleh atau soleha, sambil terus istiqomah dalam bakti kepada ibunda. Yakinlah ketika waktunya tiba, Allah akan mengirimkan pasangan yang tidak hanya menerima dirimu apa adanya, tetapi juga memahami, menghargai, dan bahkan ikut serta dalam memuliakan ibundamu. Wahai jiwa yang tabah, teguhkanlah hatimu,
engkau sedang menjalani sebuah ujian yang indah, ujian kesabaran, ujian keikhlasan, dan ujian bakti tertinggi. Ingatlah selalu firman-Nya dan bersabarlah, hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit pada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Quran Surat An-Nahl ayat 127. Doa penutup dan penguat hati. Ya Allah, Tuhan yang maha menguasai takdir kami, menengadahkan tangan di hadapan-Mu, memohon kekuatan dan ketabahan bagi hamba-Mu ini. Ya Rob, hilangkanlah rasa minder, hapuskanlah kesedihan, dan angkatlah beban berat dari pundak hamba-Mu yang sedang berjuang di usia senja. Ya Allah, ampunilah kami atas segala kekurangan kami dalam menunaikan sunnah Rasul-Mu. Lindungilah kami dari anggapan buruk dan gunjingan manusia. Jadikanlah setiap air mata yang jatuh sebagai pembersih dosa dan peninggi derajat kami di sisi-Mu. Ya Zat yang maha memberi rezeki, berilah kami rezeki yang lapang, kesehatan yang prima, dan jalan keluar yang terbaik dari segala persoalan, hingga kami dapat menunaikan bakti kepada ibu kami dengan sempurna, sekaligus Engkau bukakan pintu jodoh yang paling tepat dan berkah pada waktu yang paling indah menurut rencana-Mu. Kuatkanlah hati hamba-Mu ini, ya Allah. Hanya kepadamu kami berserah diri, dan hanya pertolongan-Mu yang kami harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.